Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di channel saya, CPN SCAT Channel. Bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, silakan bergabung dengan cara subscribe dan aktifin lonceng notifikasi agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas 15 buah soal TWK, tes wawasan kebangsaan, yang merupakan soal-soal pilihan yang memungkinkan bagi teman-teman untuk keluar pada saat teman-teman mengikuti tes CPNS. Oke teman-teman, silakan tekan tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasi. Untuk soal pertama, mari kita lihat. Pada masa demokrasi terpimpin, PKI menjadi partai yang disegani karena A. PKI berjasa dalam pengangkatan Presiden Soekarno. B. PKI mendominasi perolehan pemilu tahun 1955. C. PKI banyak didukung oleh rakyat miskin. D. PKI selalu terdepan mendukung tindakan Presiden. E. PKI selalu terdepan membela hak-hak rakyat. Mari kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah D ya teman-teman. PKI selalu terdepan mendukung tindakan Presiden. Jadi pada masa demokrasi terpimpin, PKI menjadi partai yang disegani karena PKI selalu terdepan mendukung tindakan Presiden. Oke teman-teman, jadi jawaban soal yang pertama adalah D ya teman-teman. PKI selalu terdepan mendukung tindakan Presiden. Untuk soal nomor 2, sikap mengakui bahwa setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama merupakan nilai dari Pancasila. A. Ketuhanan yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk soal nomor 2, jawabannya adalah E ya teman-teman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi sikap mengakui bahwa setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama merupakan nilai dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap mengakui bahwa setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama merupakan nilai Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Untuk soal nomor 3, tujuan Presiden Soekarno mencanangkan pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah A. Mengembangkan sistem ekonomi bangsa. B. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. C. Gangguan politik dan keamanan dari luar negara. D. Agar keamanan dan stabilitas negara terjamin. E. Menciptakan stabilitas politik dalam negeri. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman, menciptakan stabilitas politik dalam negeri. Walaupun tujuan pelaksanaan demokrasi terpimpin yang dicanangkan Soekarno untuk menciptakan stabilitas negara, namun dalam kenyataannya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Di antaranya adalah adanya penyimpangan UUD 1945. Jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Kita lihat soal nomor 4. Masyarakat Indonesia memiliki tradisi sejarah tertua
ditandai dengan adanya A. Prasasti Purnawarman, B. Prasasti Kutai, C. Prasasti Batu Tulis, D. Menir, E. Punden Berunda. Kita lihat jawaban untuk nomor 4. Jawabannya B ya teman-teman, Prasasti Kutai. Prasasti Mulawarman atau disebut juga Prasasti Kutai adalah sebuah prasasti yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai. Prasasti ini menggunakan huruf Pallava Pranagari dan dalam bahasa Sanskerta yang diperkirakan dari bentuk dan jenisnya berasal dari sekitar 400 Masehi. Prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi Upstup. Jadi jawaban nomor 4 adalah Prasasti Kutai ya teman-teman. Untuk soal nomor 5, lembaga bentukan Jepang yang bertugas mengadakan penyelidikan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah A. PETA, B. Jawa Hokokai, C. BPUPKI, D. Heiho, E. PPKI. Untuk jawabannya kita lihat, jawabannya adalah BPUPKI ya teman-teman. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Kosakai adalah sebuah badan yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan bala tentera Jepang pada 29 April 1945 bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Hirohito. BPUPKI beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh Rajiman Wediodiningrat dengan wakil ketua orang Jepang Hibangase Yoshio dan RP Suroso. Jadi jawabannya adalah BPUPKI ya teman-teman. Lembaga bentukan Jepang yang bertugas mengadakan penyelidikan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah BPUPKI ya teman-teman. Oke teman-teman, itu sangat jelas. Untuk soal nomor 6, pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti yang manakala mahasiswa Trisakti berdemonstrasi yang semula damai namun tiba-tiba terjadi kekerasan sehingga menewaskan 4 mahasiswa di bawah ini, kecuali A. Arif Rahman Hakim, B. Elang Mulia Lesmana, C. Heri Hertanto, D. Hendriawan, E. Hafidin. Jawabannya adalah A ya teman-teman, Arif Rahman Hakim, kecuali Arif Rahman Hakim. Jadi pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hendriawan, dan Hafidin, kecuali Arif Rahman Hakim. Arif Rahman Hakim merupakan korban demonstrasi pada tahun 1966 yang menuntut jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Orde Lama ya teman-teman, yang menuntut jatuhnya pemerintahan Orde Lama kala itu pada tahun 1966 yang menewaskan Arif Rahman Hakim. Oke teman-teman, sudah sangat jelas ya. Jawabannya adalah A. Arif Rahman Hakim. Untuk soal nomor 7, Indonesia sangat menghargai keputusan Mahkamah Internasional. Hal ini tercermin dalam kasus A. Ambalat, ambang batas laut Blok Karang Unarang, Kalimantan, B. lepasnya Provinsi Timur Timur dari wilayah NKRI, C. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB, D. embargo peralatan militer oleh Amerika, E. lepasnya Pulau Sipadan Legitan di Kalimantan kepada Malaysia. Jadi jawabannya adalah
ya teman-teman, lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di Kalimantan kepada Malaysia. Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di Kalimantan kepada Malaysia merupakan hal yang mengecewakan bagi bangsa Indonesia. Namun bangsa Indonesia sangat menghargai keputusan Mahkamah Internasional atas sengketa tersebut. Jadi jawabannya adalah ya teman-teman, lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di Kalimantan kepada Malaysia. Jadi Indonesia itu sangat menghargai keputusan Mahkamah Internasional dengan tercermin dalam kasus lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan di Kalimantan kepada Malaysia. Sedangkan ambalat atau ambang batas laut belum lepas ya teman-teman, tetapi masih sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Oke teman-teman, untuk soal selanjutnya, Kepala Pemerintahan pada masa berlakunya Undang-Undang Sementara atau UUDS tahun 1950 dipegang oleh A. Presiden, B. Raja, C. Kaisar, D. Perdana Menteri, E. Sultan. Jadi jawabannya adalah Presiden ya teman-teman. Kepala Pemerintahan pada masa berlakunya UUD Sementara tahun 1950 dipegang oleh Presiden. Jadi jelas jawabannya adalah A ya teman-teman. Untuk soal nomor 9, secara harfiah ideologi diartikan tentang A. ilmu tentang ide, B. ilmu tentang gagasan, C. ilmu tentang cita-cita, D. ilmu tentang buah pikiran, E. semua jawaban benar. Jawabannya adalah E ya teman-teman, semua jawaban benar. Jadi ideologi itu adalah ilmu tentang ide, ilmu tentang gagasan. Oke, next teman-teman, untuk soal nomor 10, Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI yang pertama mengusulkan rumusan Pancasila, yaitu A. nasionalisme, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan sosial dan ketuhanan, B. nasionalisme, ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan, kebangsaan Indonesia, mufakat dan kesejahteraan sosial, C. kesejahteraan sosial, internasionalisme, nasionalisme, peri kemanusiaan dan ketuhanan, D. internasionalisme, nasionalisme, mufakat, demokrasi dan ketuhanan, E. gotong royong, ketuhanan, kerakyatan, nasionalisme dan demokrasi. Jadi jawabannya adalah A ya teman-teman, nasionalisme, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Jadi Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI yang pertama mengusulkan rumusan Pancasila yang A ya teman-teman, nasionalisme, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial dan ketuhanan. Oke teman-teman, jadi jawabannya adalah A ya. Untuk soal nomor 11, dibandingkan dengan sistem demokrasi lain, ciri utama demokrasi Pancasila mengutamakan A. suara terbanyak, B. aspirasi rakyat, C. aklamasi mufakat, D. petunjuk pimpinan, E. mayoritas peserta. Jawabannya adalah aklamasi mufakat ya teman-teman. Jawabannya adalah C. aklamasi mufakat. Jadi jawaban nomor 11 adalah aklamasi mufakat ya teman-teman. Untuk soal nomor 12, Pancasila yang benar dan perlu dihayati serta diamalkan adalah Pancasila yang rumusannya tercantum dalam A. Konstitusi RI, B. Pembukaan UUD 45, C. Buku Sutasoma, D. Tab MPR nomor 11 MPR 78, E. Penjelasan UUD 45. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, pembukaan UUD 45. Oke teman-teman, untuk soal nomor 13, suasana kebatinan atau cita-cita hukum dasar negara RI terangkum dalam A. Pidato kenegaraan Presiden jelang 17 Agustus, B.
berbagai konvensi dan jurisprudensi yang berlalu. C. Peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. D. 4 pokok pikiran pembukaan UUD 45. E. Ketetapan dan keputusan MPR atau MPRS. Jadi jawabannya adalah D ya teman-teman, 4 pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Untuk soal nomor 14, tarian yang terkenal dari Bali adalah A. Tari Jaipong, B. Tari Kecak, C. Tari Topeng, D. Tari Saman, E. Tari Saudati. Jadi jawabannya adalah B ya teman-teman, tari kecak. Jadi tarian yang terkenal dari Bali itu adalah tari kecak. Oke teman-teman, soal nomor 15, soal yang terakhir ya teman-teman. Berdasarkan pasal 22 UUD 45, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan A. Pembangunan daerah, B. Retribusi daerah, C. Otonomi daerah, D. Pemilihan kepala daerah, E. Sumber pendapatan daerah. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman, otonomi daerah. Jadi berdasarkan pasal 22D UUD 45, Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Jawabannya jelas ya teman-teman, jawabannya adalah C, otonomi daerah. Oke teman-teman, itu saja pembahasan kita pada kesempatan ini. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasi supaya teman-teman semua mendapat update terbaru video-video saya. Oke teman-teman, itu saja.